Harapan itu adalah partisipasi aktif di dalam kehidupan. Garam itu memberi rasa, sedangkan terang itu mengusir kegelapan. Salah satu bentuk kasih Tuhan kepada kita melalui bangsa ini. Kita ini berutang banyak loh terhadap bangsa ini. Lalu bagaimana kita bisa menumbuhkan kepedulian kita yang serupa dengan kasus yang viral dan nyata gitu ya Pak, bagi komunitas gereja kita terkhusus untuk GKI Bromo dalam kehidupannya sehari-hari? Itu yang harus kita lakukan. Itu sebabnya dalam rangka menjadi garam dan terang dunia, kita tidak boleh hidup eksklusif. Sigmo, Siniar GKI Bromo. Selamat datang di Sigmo, Siniar GKI Bromo. Sobat Sigmo, episode kali ini sangat spesial karena kita merayakan momen penuh makna. HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merenungkan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat berkontribusi bagi negara kita tercinta. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang merakit asa menjadi garam dan terang di negeri sendiri. Tema ini juga sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Panitia Bulan Kebangsaan GKI Bromo di tahun 2025 ini. Dan kalau dipikir-pikir, merakit itu bukan sekadar punya asa atau harapan, tapi ada prosesnya. Butuh kesabaran, ketekunan, bahkan kadang ada perbaikan di sana-sini. Nah, bagaimana merakit asa itu kita jalani sambil tetap menjadi garam yang memberi rasa dan juga terang yang memberi arah khususnya di Indonesia ini. Maka dari itu, maka bersama kita akan mengobrol santai tapi penuh makna bersama Pendeta Didik Trijatmiko yang akan membagikan pengalaman, pandangan dan juga tips praktis untuk kita semua supaya kita pun tetap setia menjadi garam dan juga terang di negeri kita sendiri. Halo Pak Didi. Halo. Merdeka Pak. Merdeka. Selamat datang kembali di Sigmo Pak. Terima kasih. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Ya, dan belakangan ini mungkin ya Pak, saya tuh melihat di platform media sosial banyak sekali, mulai dari TikTok, mulai dari Instagram itu ada salah satu video yang mungkin menyentuh hati gitu ya Pak. Teman-teman kita dari Papua, khususnya dari Tolikara itu berbondong-bondong membawa batu-batu besar dan itu nanti tujuannya adalah untuk membangun kamar mandi untuk guru mereka, agar guru mereka itu tidak kembali ke kota. Nah, dari kasus ini bagaimana Bapak melihat aksi ini sebagai contoh konkret dalam menjadi garam dan juga terang di negeri sendiri? Oke, ini Tolikara yang ada di Papua Pegunungan ya. Saya hanya mau mengatakan begini, mereka tidak sedang membangun kamar mandi. Mereka juga tidak sedang menyampaikan rasa hormat sayangnya kepada gurunya. Tetapi mereka sedang meletakkan batu-batu harapan, langkah demi langkah untuk masa depan mereka. Mereka sadar bahwa pendidikan adalah jendela untuk melangkah dan membangun harapan. Nelson Mandela pernah mengatakan itu, bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, mengubah keadaan. Mereka mengajari kita sesungguhnya tentang makna harapan. Mereka tidak mau menyerah terhadap keadaan. Sebuah kesadaran kolektif, semua orang membawa batu, dikumpulkan, ditata bersama, menjadi sebuah sikap etis. Harapan harus kita kerjakan bersama-sama. Maka dalam konteks itu, harapan bukan lamunan. Harapan bukan sekedar politik anggaran. Ya. Harapan adalah sebuah perjuangan. Persis yang dikatakan oleh Gabriel Marcel, seorang filsuf yang mengatakan bahwa harapan itu adalah partisipasi aktif di dalam kehidupan. Nah, kita mesti belajar dari mereka. Tidak menyerah terhadap keadaan. Begitu menurut saya. Baik Pak, dan dalam kesederhanaan aksi itu, apa sih makna merakit asa yang muncul bagi jemaat kita Pak?
Oh, oke. Kalau di jemaat kita, memang bulan kebangsaan tahun ini memakai tema merakit asa. Oke. Panitia dalam brainstorming melihat bahwa belakangan pesimisme muncul di negeri ini. Mungkin karena begitu banyaknya tekanan, bertubi-tubi, bertumpuk-tumpuk, lalu orang menjadi gerah, beban masyarakat menjadi besar. Muncul tagline Indonesia gelap, itu kan pesimis banget begitu ya. Muncul model-model mengungkapkan perasaan karena regulasi-regulasi yang barangkali dirasa menekan dengan mengibarkan bendera tertentu gitu ya. Gitu ya. Ya, saya kira itu adalah ekspresi kegelisahan. Dan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari gereja Indonesia? Gereja kita ini kan Gereja Kristen Indonesia. Tentu kita bertanggung jawab untuk ikut terus menyalakan asa, menyalakan harapan, tidak menyerah terhadap keadaan. Mungkin dalam bentuk-bentuk yang sederhana dan kecil, tetapi setidaknya kita dapat melakukan apa yang dapat kita kontrol sesuai dengan kapasitas kita. Nah, itulah sebabnya panitia merumuskan merakit asa. Asa itu harus dirakit, harus diperjuangkan, harus direnda, benang demi benang, sedikit demi sedikit. Kira-kira itu jiwa dari tema bulan kebangsaan kita itu. Ya, baik Pak. Lalu bagaimana kita bisa menumbuhkan kepedulian kita yang serupa dengan kasus yang viral dan nyata gitu ya Pak, bagi komunitas gereja kita terkhusus untuk GKI Bromo dalam kehidupannya sehari-hari? Ya, yang pertama saya kira tidak boleh terjebak pada pragmatisme. Untung apa saya kalau saya melakukan ini dan itu. Tetapi kita lebih harus mengarahkan diri pada sebuah visi yang membuat asa itu dapat terwujud. Itu bukan pragmatisme, tetapi visi. Kita mesti menghidupkan kembali semangat para pendahulu tahun 28, tahun 45 itu ya. Kalau kita melihat sejarah, zaman itu situasinya buruk sekali. Kalau hanya berdasarkan pada keadaan, barangkali merdeka itu tidak pernah terwujud. Bayangkan tahun 28 ketika Sumpah Pemuda terjadi, kita mengikatkan diri menjadi satu cita Indonesia begitu, nama itu belum dikenal. Semangat kedaerahan masih sangat tinggi realitasnya. Yang dikenal adalah Het Nederland Indische, kan begitu. Jadi bayangkan, memakai sebuah nama yang belum ada untuk menyatukan semangat kedaerahan, itu kalau bukan sebuah visi, cita, tekad, tidak mungkin. Kalau mereka pragmatis, nggak pernah muncul. Juga coba perhatikan pakai merdeka, yang seringkali kita kumandangkan, merdeka, merdeka, merdeka. Kita banter-banteran kalau sekarang gitu. Pada zaman itu, pakai merdeka itu bukan sekedar keras. Pada jam 45, pakai merdeka itu merupakan sebuah motivasi untuk mengubah keadaan. Kami tidak mau tenggelam dalam keadaan semacam ini. Kami ingin sesuatu yang baru. Kami ingin masa depan. Maka semboyannya merdeka atau mati gitu ya. Itu sebuah semboyan yang luar biasa. Dan di baliknya ada semangat luar biasa, ada idealisme, ada sebuah visi. Bukan sekedar pragmatisme menyerah terhadap realitas. Nah, itu yang harus kita hidupkan, Vena, di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun juga di tengah-tengah kehidupan kita menggereja. Jangan menyerah terhadap keadaan. Lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan sedikit-sedikit, sederhana, tetapi bermakna dan berguna. Itu yang harus kita lakukan. Oke, jangan menyerah begitu ya Pak. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang nih Pak ya, yang kecenderungan yang suka menyerah begitu Pak. Nah, itu kira-kira menurut Bapak apa yang harus generasi muda ini seperti kami ini, wah kami ya muda ya, muda. Itu untuk bagaimana untuk kita itu tidak mudah menyerah gitu Pak? Ya, yang pertama kita diajarkan di dalam iman kita bahwa salah satu kekuatan iman Kristen adalah pengharapan. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali Tuhan.
Dan Tuhan yang menyayangi kita itu memanggil kita untuk hidup berpengharapan. Jangan lupa itu, maka kuatkan iman. Kalau satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian, itu kata para pemikir, iman kita mengatakan ketidakpastian bukan satu-satunya. Tuhanlah satu-satunya kepastian itu. Maka jalani ketidakpastian bersama dengan Tuhan. Itu menjadi penting. Nah, dalam konteks ini kita mesti mendewasakan harapan, bukan saja dalam perspektif ekspektasi, tetapi hope. Nah, itu di dalam bahasa Indonesia terjemahnya dua-duanya harapan. Ya, tapi itu dua hal yang berbeda. Ekspektasi itu yakin, seyakin-yakinnya pasti jadi. Itu kalau dibahasakan dalam bahasa iman, kehendakku jadilah gitu. Hati-hati. Harapan dalam pengertian semacam itu bisa membuat kita kecewa. Lah, Tuhan mengajarkan kita hope. Harus berharap, percaya, berjuang, tetapi juga memberi ruang terhadap anugerah. Memberi kesempatan. Tuhan mengambil bagiannya. Angin surga ikut berhembus. Menolong kita mengubah keadaan. Itu saya kira. Kuatkan iman. Hope. Maka Alkitab mengatakan yang perlu kita lakukan terus adalah sukacita, pengharapan, dan kasih. Itu penting. Baik, berarti intinya biar kita tidak mudah menyerah, mendekatkan diri sama Tuhan gitu ya. Iya. Salah satunya dan terutama itu. Dan yang kedua, Ima, kalau kita ini menyerah, otak kita memproduk yang namanya hormon stres. Dan kalau hormon stres itu terproduk banyak, kita akan menjalani hidup dengan lelah. Belum apa-apa kita sudah lelah. Harapan itu menolong kita keluar dan memprogram otak kita untuk siap menghadapi sesuatu bersama dengan Tuhan. Kira-kira itu. Bersama dengan Tuhan, itu intinya ya Pak. Baik. Dan ini dalam Matius 5 ayat 13-16 itu mengajarkan kita menjadi garam dan terang dunia, di mana garam itu memberi rasa, sedangkan terang itu mengusir kegelapan. Nah, bagaimana ayat ini Pak itu bisa kita terapkan dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia saat ini? Ya, yang utama dari gambaran garam dan terang itu apa toh? Yang terutama adalah fungsinya, perannya. Garam itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengatakan kamu itu mesti berfungsi, kamu itu mesti berperan. Demikian juga dengan terang ya. Garam bukan hanya memberi rasa perannya, tapi ia juga mencegah pembusukan. Dunia kita ini semakin hari semakin busuk gitu ya, semakin rusak kan begitu. Disinilah kita perlu berperan untuk mencegah terjadinya pembusukan. Garam itu juga memberikan keseimbangan elektrolit di dalam tubuh kita. Kalau elektrolit di dalam tubuh kita seimbang, maka hidup kita akan berjalan dengan baik. Maka berperan memberikan keseimbangan. Kalau di sebelah kanan sangat pesimis, di sebelah kiri sangat optimis, lah kita menjaga supaya berada dalam keseimbangan itu. Demikian juga terang. Terang itu bukan saja mencahayai kegelapan, tetapi juga mencegah kekacauan. Anda bisa bayangkan kalau suasana gelap, tidak lihat apa-apa, orang bisa jalan sana lari sini, tabrakan di mana-mana, kesandung, kacau. Jadi cegahlah kekacauan. Maka di balik pernyataan jadi terang itu ada hidup yang tertib. Dan kita tidak dapat hidup tertib kalau kita tidak punya harapan, kalau kita tidak punya iman. Ya. Berikutnya juga jangan lupa, terang itu punya fungsi yang luar biasa. Dia apa? Dia mengontrol jam hidup kita. Kalau di dalam tubuh kita ini ada
jalur sirkadian ya. Kapan organ-organ tubuh kita itu akan bekerja, kapan harus beristirahat. Salah satu pemicunya adalah cahaya. Jadi itu sebabnya kalau tidur kita diminta mematikan lampu, karena itu erat hubungannya faktor cahaya dengan kesehatan kita, jam hidup kita, keteraturan, ketertiban. Maka ilustrasi garam dan terang itu mau mengatakan, dimanapun kamu berada, sekecil apapun yang dapat kamu lakukan, tetaplah berfungsi, tetaplah berperan. Peran ya, bukan perang. Peran. Ya, nggak pakai G, ya. Peran, fungsi. Dan saya kira di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, kita perlu merumuskan ulang peran-peran apa yang dapat kita lakukan. Nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu besar-besar, tapi barangkali kecil, tetapi kena, bermanfaat. Kira-kira begitu, ya maknanya. Baik Pak, lalu kan tadi diminta untuk kita tuh memiliki peran, meskipun perannya mungkin kecil, tapi itu masih tetap bermakna begitu Pak ya. Nah sama halnya dengan di momen HUT RI ini, Republik Indonesia ini, bagaimana Bapak itu dapat memaknai makna dari merakit asa itu sebagai warga negara, sekaligus juga dengan pengikut Kristus Pak? Ya, dalam lingkup kita yang terbatas, makna dari berperan itu kita wujudkan dalam beberapa kegiatan kita di bulan kebangsaan yang mulai kita rilis ini. Misalnya di dalam warta gereja kita beberapa minggu ini mendengarkan Rumah Sahabat, gitu ya. Begitu banyak PHK sekarang ini, banyak orang mengeluh, tetapi keluhan saja tidak akan mengubah apa-apa. Peran itu harus mendorong kita, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah kita mencoba dalam format yang sederhana, Rumah Sahabat. Rumah Sahabat itu apa? Sebuah kegiatan di mana kita menginventarisir, mendata siapa-siapa yang butuh pekerjaan dan punya keahlian tertentu, dan siapa-siapa yang membutuhkannya. Kita jembatani supaya dengan begitu mereka yang butuh hidup, mereka yang ter-PHK dapat bekerja, yang membutuhkan mendapatkan pekerja-pekerja yang baik. Ini sederhana, tetapi bisa kita lakukan. Nah, semoga ini sedang kita perjuangkan kan? Semoga ini bermanfaat di dalam situasi kita saat ini. Setidaknya memerdekakan dari kegelisahan PHK, gitu ya, dari yang dapat kita lakukan. Kira-kira begitu. Ya. Nah memang kan akhir-akhir ini tuh banyak berita yang memang menggelisahkan itu tadi tentang Indonesia ya Pak ya. Gitu kalau saya lihat juga, aduh lama-lama kok Indonesia jadi begini ya gitu ya. Dan banyak generasi muda itu yang merasakan ketertarikan untuk berkarya di luar negeri gitu Pak, ya kan. Dan banyak sekali tuh sudah beberapa bulan yang lalu itu dimulai ada hashtag kabur aja dulu gitu ya. Nah ketika saya melihat itu juga kerasanya, aduh kayaknya pengen kabur juga deh gitu. Biar agak-agak tenang gitu ya. Gitu kan Indonesia ini rumit gitu ya Pak. Semakin kesini semakin rumit gitu. Nah bagaimana sih narasi hashtag kabur aja dulu ini bisa dibandingkan dengan panggilan untuk tetap berkarya di tanah air ini? Saya melihat hashtag kabur aja dulu itu sebenarnya sebuah kritik sosial yang rileks ya. Bukan demonstrasi yang berdarah-darah kekerasan, tetapi sebuah kritik sosial dengan rileks dan ada humornya sebenarnya ya, ada dimensi itu. Maka selama masyarakat ini masih bisa melakukan kritik sosial dengan gaya humor, saya merasa bahwa ada harapan, itu berarti. Ada harapan ya Pak? Belum tentu juga yang berteriak-teriak kabur aja dulu itu kabur. Emang kabur gampang gitu ya. Itu sebuah kritik sosial untuk kita semua seolah-olah menyuarakan bahwa yuk lakukan sesuatu, yuk ubah keadaan, yuk. Barangkali ditujukan kepada pengambil kebijakan, kepada masyarakat umum, juga kepada kita bagian dari masyarakat ini. Asal itu tidak dimaknai sebagai sebuah keputusasaan, ya, lalu kemudian escape, gitu ya. Lari dari kenyataan gitu ya. Memang paling gampang tuh lari dari kenyataan gitu ya. Males pikir udah pergi aja gitu. Asal tidak dimaknai itu.
Tapi kalau itu tidak direspon dengan baik, itu juga ada bahayanya. Karena hashtag semacam itu bisa mengalami distorsi, seolah-olah menjadi sebuah gerakan kampanye untuk meninggalkan Indonesia dan sudahlah, I don't care, kan begitu. Yang kedua, ada bahayanya juga. Kalau itu sungguh-sungguh terjadi, maka akan terjadi fenomena brain drain ya. Emang yang bisa lari ke luar negeri itu kan pasti orang-orang yang punya pendidikan, punya skill, punya modal. Dan kalau mereka lari ke luar negeri, itu berarti sumber daya terbaik kita hilang. Dan sekalipun ini kritik sosial berupa humor, agak santai, ini juga serius. Artinya memang ini seruan yang bagi saya perlu kita respon. Boleh punya hashtag itu, tapi jangan lupa berjuang. Ada kok kalau kita melakukan sesuatu di dalam negeri ini yang bisa kita lakukan, kita bisa hidup kok. Tapi sekaligus ini juga menjadi sebuah seruan kepada pengambil kebijakan ya, jangan abaikan. Gitu. Jadi frustrasi, Mak. Makanya beli guru-guru yang sudah yang terbaru ini kan tentang guru ya Pak ya, akhirnya aduh udah kabur aja jadi guru di mana gitu. Kalau kita kabur tanpa bekal akan jadi beban. Di tempat di mana kita pergi kita akan jadi beban. Dan kita juga membebani diri kita karena kita akan frustrasi, kabur tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, boleh pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri tentu saja boleh, tetapi jangan mengerus rasa cinta kita kepada bangsa ini. Baik Pak, dan mungkin dalam berbagai permasalahan yang sudah terjadi belakangan ini di Indonesia dan juga keberagaman bangsa yang ada di Indonesia ini, apakah ada tantangan terbesar untuk bangsa Indonesia dan rakyat-rakyatnya itu dalam menjadi garam dan juga terang dunia, tapi tanpa memicu adanya perpecahan? Perpecahan, itu isu yang tidak pernah ada hentinya ya. Sejak zaman kolonial, bahkan sejak zaman kerajaan dulu, rusaknya sebuah negara itu karena perpecahan. Ya beruntung bahwa Pancasila kita itu mengatakan persatuan Indonesia. Sekaligus barangkali juga menjadi sebuah benteng supaya kita dapat terus berkarya dan terutama mengupayakan kebersamaan. Pertanyaan Vena, bagaimana caranya menjadi garam terang dunia tanpa memicu perpecahan? Nggak ada cara yang lain kecuali mari belajar hidup bersama dengan yang lain, bukan hidup di antara yang lain. Tahu bedanya? Bersama. Kalau hidup di antara itu seperti kerumunan, ya. Ada banyak orang kumpul tapi tidak terhubung satu dengan yang lain. Seperti beras dalam sebuah tempayan barangkali, ngumpul tapi tidak terhubung. Kalau hidup bersama dengan itu berarti kita melibatkan diri dengan pihak lain dan pihak lain kita rangkul. Kita hidup dalam sebuah interdependensi. Dependen, merdeka ya, tetapi juga saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, itu yang harus kita lakukan. Itu sebabnya dalam rangka menjadi garam dan terang dunia kita tidak boleh hidup eksklusif. Menjadi inklusif, merangkul, melakukan sesuatu yang positif tidak sendirian, tetapi bersama dengan para pihak. Misalnya lintas iman, lintas kelompok, kerjasama dengan para pengambil kebijakan di daerah maupun di lingkup-lingkup tertentu, sehingga terjadi yang namanya kohesi sosial. Ya, kohesi sosial itu penting. Dengan begitu fungsinya dapat jalan, bermanfaat, dan sekaligus kesatuan, kebersamaan dapat kita rayakan bersama-sama. Saya kira itu penting. Prinsipnya gereja, orang Kristen tidak boleh hidup eksklusif. Garam itu tidak pernah eksklusif loh. Pernah makan garam doang, eksklusif.
Bagaimana rasanya? Nggak enak sekalipun garam itu berguna. Tapi kalau kamu cuma makan garam doang, sakit mulut kita, gitu kan ya. Tidak boleh eksklusif. Tidak boleh eksklusif. Dia harus membaur bersama dengan yang lain. Mungkin tidak kelihatan malah garam itu. Wujudnya tidak kelihatan. Tetapi perannya, rasanya, fungsinya jelas berdampak gitu. Itu yang harus kita upayakan. Cari cara, cari metode, cari hal-hal yang bisa kita lakukan. Jejaring-jejaring itu penting kita bangun. Ya, baik. Dan seperti yang kita tahu ya Pak, walaupun tidak terjadi di semua wilayah atau daerah begitu ya, tapi seringkali umat Kristen ini mendapat diskriminasi gitu, bahkan cenderung intimidasi gitu, bukan cuma dalam kegiatan beribadah tapi kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Dan bagaimana sebaiknya kita itu bersikap untuk tetap dapat berbesar hati atas intimidasi atau diskriminasi itu dan menjalankan nilai-nilai kekristenan seutuhnya gitu di tengah situasi yang tidak mudah gitu. Dan menurut Bapak, bagaimana GKI Bromo itu dapat mengambil peran aktif dalam memelihara nilai-nilai kebangsaan sekaligus nilai-nilai Kristiani? Ya, diskriminasi merupakan isu yang harus kita sikapi dengan hikmat. Saya mau mengatakan sebenarnya yang mendapatkan diskriminasi bukan satu kelompok saja kok. Di sebuah tempat, kelompok yang merasa kuat mendiskriminasi yang lain. Di tempat yang lain, kelompok yang di tempat itu lemah mendiskriminasi kelompok yang lain. Artinya bahwa problem diskriminasi masih menjadi problem yang harus kita sikapi dengan bijaksana dan hati-hati. Ya, yang pertama begini, penting bagi kita untuk tetap menghayati nilai yang paling inti di dalam kehidupan kita. Alkitab kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita anti diskriminasi. Bahkan hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, Matius 7 ayat 12 itu ngomongnya sangat-sangat jelas. Apapun juga yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Tidak ada seorang pun di antara kita yang pengen orang lain berbuat jahat kan kepada kita, berbuat buruk. Itu yang selalu kita harapkan, kita mengalami hal-hal yang baik. Maka menyikapi isu-isu diskriminasi segala macam, tetap pulang kembali pada dasar yang paling teguh, yaitu hukum kasih. Laksanakan golden rule-nya Tuhan Yesus. Lakukan yang baik kepada siapapun. Jika kita menginginkan diperlakukan baik, mari kita proaktif melakukan yang terbaik. Sayangi. Hukum kasih itu kan intinya dua ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, pola-polan pokoknya ya, habis-habisan. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Ya. Artinya apa? Kalau kita dikatakan kasih kita kepada manusia didasarkan pada kasih kita kepada Allah. Kalau kita mengasihi Allah, salah satu ekspresinya adalah kasih sesama manusia. Siapa sesama manusia? Bukan hanya yang iman, ya, bukan hanya yang seiman, bukan hanya yang sebangsa bahkan, tetapi sesama secara universal. Bahkan saya mau mengatakan di tengah krisis ekologi sekarang ini, yang termasuk juga isu bangsa kita, kasihilah sesama makhluk ciptaan. Sebab ketika kita melaksanakan cinta, disitulah kita sebenarnya sedang melakukan sebuah, bukan sekedar kampanye, sebuah intervensi, partisipasi aktif, membangun harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Dan terus berjuang untuk anti diskriminasi. Kira-kira begitu ya. Juga yang kedua, jangan merasa jadi minoritas gitu loh. Minority kompleks itu kerap kali juga berbahaya. Sehingga
fungsi-fungsi yang harus kita mainkan tidak kita mainkan dengan baik karena merasa sebagai kita kan minoritas. Selama kita melakukan dengan cinta untuk bangsa ini, untuk masyarakat ini, untuk kehidupan, lakukan dengan merdeka. Saya kira itu ya, golden rule-nya Tuhan Yesus itu menjadi penting. Itu kunci. Dan lalu apa yang bisa kita lakukan agar garam yang kita miliki ya Pak, tidak menjadi tawar, dan juga terang yang kita miliki itu tidak meredup di tengah tantangan zaman yang semakin hari itu semakin berat rupanya gitu ya Pak? Ya, kembali tadi saya jelaskan bahwa garam dan terang itu fungsi, gitu ya, terutama yang harus kita jaga apa kalau begitu nilai-nilai yang punya fungsi itu. Ketika Tuhan Yesus ngomong garam, ada nilai-nilai loh di belakang garam itu. Ketika Tuhan Yesus ngomong terang, ada power, ada nilai-nilai. Supaya kita tidak kehilangan rasa asin dan terang kita, jaga nilai-nilai itu. Hidupi nilai-nilai itu. Baik nilai-nilai iman kita maupun nilai-nilai kebangsaan kita. Serentak, iman dan kebangsaan, nilai-nilainya kita hidupi bersama-sama. Dan itulah cara kita untuk mencegah terjadinya hilangnya rasa asin, padamnya pelita. Jaga asa dengan nilai-nilai, dengan integritas. Itu kata kunci. Oke. Dan dalam satu kalimat ya Pak, bagaimana Bapak mendefinisikan merakit asa bagi umat Kristen di Indonesia? Merakit asa adalah sebuah perjuangan tanpa henti. Dan jangan pernah berhenti berjuang. Itulah merakit asa. Jangan menyerah. Never give up. Itu. Ya, lalu bagaimana tadi kan dibilang kita tuh perlu menanamkan rasa kebangsaan juga ya Pak ya. Dalam rasa kebangsaan itu bagaimana kita bisa menanamkan semangat nasionalisme kita dan juga cinta tanah air dalam bentuk yang relevan dengan zaman sekarang? Yes, caranya sederhana. Di dalam iman kita itu diajak untuk menghidupi iman dengan cara merasa dikasihi oleh Tuhan. Salah satu bentuk kasih Tuhan kepada kita melalui bangsa ini. Kita ini berhutang banyak loh terhadap bangsa ini. Ya. Kita berhutang banyak, kita bisa menjadi seperti sekarang ini, kita berhutang banyak. Jadi salah satu cara menanamkan spirit kebangsaan adalah bayar hutang. Bayar hutang. Ya, bayar hutang. Bayar hutang terhadap tanah, bayar hutang terhadap air, bayar hutang terhadap lingkungan kita, bayar hutang kepada masyarakat kita. Itu cara kita membangun semangat kebangsaan. Dan saya kira saya bersyukur hidup di negeri ini. Negeri yang memberi saya banyak fasilitas, banyak negeri yang bagus lah. Arsipelagonya kan bagus gitu ya, kaya gitu ya. Hanya memang dalam rasa syukur itu bersama dengan seluruh warga bangsa, bagaimana kekayaan itu kemudian dikelola untuk kemakmuran bersama. Jangan ngomong yang terlalu luas buat saya. Yuk bayar utang kita masing-masing gitu ya. Mahasiswa ya sekolahlah dengan baik gitu ya. Ibu rumah tangga ya kerjakan peranmu dengan yang terbaik. Guru mengajarlah dengan yang terbaik. Itu adalah prinsip-prinsip kebangsaan kita. Dan banggalah menjadi Indonesia. Harus bangga. Saya kira itu. Bangga ya, Fen? Nah, apa tantangan terbesar yang Bapak lihat saat ini dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik? Yang pertama kepastian hukum, itu tantangan besar. Yang kedua kesatuan, ya, menjaga kesatuan itu saya kira masih perlu terus kita perjuangkan. Yang ketiga tantangan terbesarnya adalah dunia digital yang semakin luar biasa. Iya benar itu. Perlu mengupdate kapasitas supaya kemudian kita bisa menggunakan teknologi untuk hidup. Lalu
Yang keempat, tantangan terbesarnya adalah menjaga asa. Menjaga asa. Kembali. Itu tantangan terbesarnya. Ya, sebab kalau asa tidak ada lagi, harapan tidak ada lagi, semua akan lumpuh semacam itu. Ya. Jaga integritas, jangan hanya pragmatis dalam hidup. Itu tantangan terbesarnya. Oke. Baik, lalu apakah ada pesan atau doa yang ingin Bapak sampaikan untuk Jemaat GKI Bromo ini agar tetap setia menjadi garam dan juga terang di negeri Indonesia ini? Barangkali harapan saja ya. Saya selalu ingin kita bangga dengan keindonesiaan kita, lalu menjadi jemaat yang meng-Indonesia, yang peka terhadap problem-problem keindonesiaan, dan sedia terlibat untuk bersentuhan dengannya. Yuk, kita lakukan sesuatu yang sederhana, tetapi bermanfaat sebagai Indonesia. Oke, Saya satu kira kata itu. Pak untuk hari ini. Satu kata. Apa Pak? Satu kata hari ini. Iya. Gak boleh merdeka ya. Terus berjuang. Oke. Itu kata penting. Ya, terus berjuang. Terus berjuang, Ben. Jangan menyerah. Betul. Nah, luar biasa sekali ya Sobat Sigma, obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa menjadi garam dan terang di negeri sendiri itu bukan soal cuma bicara aja, tapi soal hadir dan juga memberikan dampak mulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Dan di momen HUT Republik Indonesia ini, mari kita ingat bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Dan kita dipanggil untuk merawatnya dengan menjaga rasa sebagai garam dan memancarkan cahaya sebagai terang di keluarga, di gereja, dan di masyarakat. Terima kasih Pak Didi untuk kedatangannya di Sigmo kali ini. Sehat selalu Pak Didi. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu mungkin ya Pak ya. Di Sigmo selanjutnya. Tetap semangat ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Oke. Dan demikian episode kali ini. Saya Ima Dan saya Vena. Sampai jumpa lagi di Sigmo. Siar GKI Bromo.